Hai semua, balik lagi di YouTube. Kali ini kita akan rakit PC lagi setelah lama nggak ngerakit PC. Sedikit spesial dan agak menantang karena kita akan rakit PC dengan Intel generasi ke-12 dan cuma dikasih budget 4,5 juta. Yuk langsung aja ke videonya. Jadi dengan budget 4,5 juta kebutuhannya hanya untuk coding, bikin aplikasi web, terus untuk Office dan juga browsing. Ya, jadi bisa dibilang cukup ringan untuk kebutuhannya. Kecuali buka tab browser yang ya lebih dari 10 tab, mungkin agak empot-empotan dengan spek yang akan kita bikin kali ini. Tapi ada kebutuhan, yaitu di kemudian hari komputer ini atau PC ini harus bisa di-upgrade. Nah, jadi untuk prosesor, karena di awal saya udah bilang kita akan pakai rakitan Intel generasi ke-12. Jadi yang paling menarik di sini adalah Core i3 12100, 4 core, 8 thread, dan tentunya masih ada IGB-nya. Karena kita nggak akan mungkin dapat GPU dengan budget segitu, 4,5 juta. Jadi PC-nya biar bisa nyala, kita pakai prosesor yang ada IGB-nya. Dan saya dapat harga untuk prosesor di 1.880.000. Lalu untuk motherboard, saya pakai MSI Pro H610B, ini masih DDR4 ya, biar hemat, dapat harga di 1,5 juta. Terus untuk RAM saya cuman pakai RAM 4GB DDR4 2666, satu keping single channel yang rencananya akan saya overclock ke 3200. Dengan chipset H610 harusnya masih bisa untuk ke 3200. Ini di harga 310.000. Nah, untuk storage ini sebuah hal yang kemungkinan sangat ribet untuk di-upgrade. Ini saya kasih dari Kingston NV1 250GB untuk sistem, dan ya saya rasa untuk sistem dan aplikasi penting NVMe ini oke banget, dan harganya cuma 520.000. Di sini udah mepet banget budgetnya dan belum dapat power supply sama casing. Akhirnya ya udah kasih casing Shibada dengan power supply yang bawaan casingnya. Dapat harga di 340.000. Dan setelah di total harganya kena di 4.550.000. Tapi ya udahlah, kelebihan 50.000 doang, it's okay. Nah, setelah dirakit dan install Windows 11, mari kita tes performanya seperti apa, baik CPU maupun storage-nya dengan Synthetic Benchmark. Oh ya, tapi sebelumnya untuk RAM kita akan naikin dulu ke 3200 biar performanya lebih oke. Untuk storage kita tes dengan Crystal Disk Mark Profile Default, dapat read di 2263 dan write di 2200-an. Hasil ini udah bagus banget karena udah lebih dari spek yang tertera dari pabrik. Sementara di profile real world kita dapat hampir 1800-an untuk read dan 1200-an untuk write. Untuk mixnya dapat hampir sekitar di 600, cukup kencang, bahkan bisa dibilang lebih dari cukup untuk keperluan harian yang standar-standar aja. Dan untuk CPU Cinebench R15 kita dapat 1178 untuk multicore dan 230 untuk single core-nya. Sedangkan untuk OpenGL saya coba berhasil di 54 fps. Untuk Cinebench R20 skornya di 3058, untuk multicore dan single core-nya ada di angka 597. Nah, jadi gimana kesimpulannya? Apakah oke dengan harga 4,5 juta? Dapat PC dengan performa seperti itu dan speknya juga lumayan. Ya saya rasa sih oke, walaupun masih ada PR yang harus diberesin secepatnya ya. Yaitu power supply ya walaupun saya belum pernah punya pengalaman buruk dengan power supply bawaan casing, minimal pada saat pemakaian Office only. Tapi ya kalau ada duit bisalah untuk segera diganti.
Terus untuk RAM masih bisa upgrade, tambah sekeping lagi 4 GB atau ganti ke 2x8 sekalian. Pokoknya minimum jalan di dual channel. Dan juga ini motherboard udah bisa untuk narik RAM dengan XMP ke 3200. Saya rasa itu angka yang cukup kencang untuk performa sebuah DDR4. Oke, untuk storage masih ada slot NVMe, dan kalau mau nambah SSD yang SATA itu juga masih banyak slotnya. Untuk upgrade VGA kalau mau dipakai buat main game ke depannya, motherboardnya juga udah ready karena PCIe-nya udah PCIe Gen 4, dan secara fisik udah ada armor biar nggak bending kalau memang mau dikasih VGA yang lumayan gede. Oke, gitu dulu untuk video rakit PC budget mepet kali ini. Komen aja di bawah buat diskusi, koreksi kalau saya salah, dan ya silahkan like, share, subscribe buat yang belum. Thanks sudah nonton sampai akhir. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye. Assalamualaikum.